Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum kita ke pembelajarannya dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajarannya bermanfaat. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita ke pembelajarannya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Kenapa? Sakit? Iya. Ya, semoga untuk teman kita yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan agar kita belajar kembali lagi di kelas ini. Nah, materi kita hari ini sebelum itu yaitu apakah anak-anak pernah berlibur di pantai mungkin atau di gunung? Pernah? Pernah. Bagaimana cuacanya kalau di gunung? Dingin. Kalau di pantai? Panas. Ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bentang alam yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu bentang alam yang ada di Indonesia yaitu ada pantai dan gunung. Betul. Perbedaan dari kedua ini apa sih? Sebelum itu, bentang alam merupakan bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda. Betul. Ada yang datar. Kalau pantai itu bentuknya bagaimana? Datar. Iya, datar. Datar. Selanjutnya apa? Gelombang. Betul. Terdapat bukit juga dan ada pula yang tinggi menjulang. Itu contohnya apa? Gunung. Betul. Bukit. Ada bentang alam dibedakan menjadi dua yaitu anak-anak yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Kalau contoh-contoh dari dataran tinggi itu apa? Gunung. Ya, gunung. Bukit. Dataran tinggi sendiri adalah wilayah yang berada di ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan air laut. Betul. Contoh-contoh daratan tinggi yang ada di Indonesia yaitu ada daratan tinggi Dieng, yaitu ada Jawa Tengah. Betul. Dataran tinggi Malang yaitu ada di Jawa Timur. Betul. Dataran tinggi Gayo yaitu ada di Aceh. Yang terakhir yaitu ada dataran tinggi Ekrekang yaitu ada di Sulawesi Selatan. Betul kan? Dataran tinggi itu cuacanya bagaimana? Dingin. Ya, betul saja. Kayak di Sarangan. Ya, kalau Sarangan itu berarti bagaimana? Dataran tinggi. Dataran tinggi. Betul. Selanjutnya yaitu ada dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Kalau tadi dataran tinggi yaitu 700 meter. Nah, kalau dataran rendah yaitu kurang dari 200 meter. Contoh dataran rendah yang ada di Indonesia adalah dataran rendah pantai utara Jawa. Contohnya Jakarta, ada Cirebon, Semarang, Surabaya, Lamongan. Selanjutnya dataran rendah Medan yaitu ada di Sumatera Utara. Dataran rendah Palembang, Sumatera Selatan dan dataran Makassar yaitu ada di Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu Ibu di sini membagi ke dalam dua kelompok ya. Iya, Bu. Untuk cara pengerjaannya yaitu nanti anak-anak gunting saja, selanjutnya tinggal menempel. Betul. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 1 dan ini kelompok 2. Untuk guntingnya iya gabung tim. Gue ini gimana?
digunting, yang digunting yaitu di bagian sini. Digunting. Ini jangan ya anak-anak, selanjutnya ini digunting. Nanti tinggal menempelkan. Ini tadi gini. Sampah. Kan kamu sampah. Sampah. Kan kamu sampah. Sampah. Bukan sampah. Tetap dibersihkan ya anak-anak. Coba ditampilkan Nak Ida. Ya, untuk perwakilan majunya 2 orang untuk membawa 1 LKPD. Apa ini? Gak atau gak ini? Gak. Dibersihkan. Ini lucu. Selanjutnya mulai dari sebelah kanan. Iya, tak Menampilkan sebuah LKPD apa? Wilayah pasir Ya, pantai, wilayah pasir pantai terdiri dari apa saja? Ada nelayan, Neraka. tempat santai, santai, betul, pariwisata, pariwisata, terus foto-foto. ya, ada tempat makanan juga, berdagang, selanjutnya. Kalau ciri-ciri pantai itu apa wilayahnya? Yaitu cuacanya apa? Panas. Ya, panas. Terus apa lagi? otaknya Ada pohon kelapa, ada pohon kelapanya. Iya, betul. Kepala. Selanjutnya wilayah ya, perkotaan. wilayah perkotaan ada apa Itu saja? ada gedung-gedung tinggi, terus orang kantor, terus pejabat Bu ini, Iya, sama ada mobil-mobil mobil, kendaraan. ya, kendaraan, mobil kendaraan. Selanjutnya wilayah daratan rendah. Ada apa saja? Wih, dicecah Ya, aja. perdagangan, sapi, petani juga, dan ada ya, yang menunggu. Selanjutnya wilayah dataran tinggi. Iya, ada tali nggak? Ya, camping. Terus ada yang kebun juga. Ayo tak. Ini selanjutnya yaitu ada wilayah dataran tinggi, yaitu ada gunung juga. Kalau ciri-ciri dari dataran rendah apa? Ciri-cirinya. Untuk wilayahnya mungkin Lamongan, Tapi ada lawan panas lebih kepada, kalau pekerjaannya lebih kepada apa? Dagang. Selanjutnya petani padi, petani apa lagi? Petani jagung. Kalau di wilayah dataran tinggi lebih kepada, kalau pekerjaannya kebun teh atau kebun stroberi, ya, tanaman-tanaman yang bisa untuk cuaca yang dingin. Kalau dataran rendah yaitu tanaman-tanaman yang lebih kepada cuaca yang panas. Ya. Oke, bisa duduk, kita kasih tepuk keren terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, kita mulai. Tepuk keren. Keren. Oke, silakan duduk. Bisa. Jadi dari LKPD Kreatif memvisualisasikan bentang alam yang ada di Indonesia. Ternyata adaptasi manusia terhadap wilayah itu juga sangat mempengaruhi terhadap pekerjaan. Contohnya mulai dari perkotaan. Kalau perkotaan yaitu lebih kepada profesi, contoh guru. Terus apa lagi? DPR, Industri. Ya, industri.
Selanjutnya, kalau di pantai itu lebih kepada pekerjaannya yaitu Nelayan. Betul. Terus apa Orang lagi? pariwisata. Pariwisata. Betul. Apalagi kalau di dataran tinggi yaitu lebih kepada Petani sayur. ya petani, contohnya petani teh atau petani stroberi yang tanaman-tanamannya bisa untuk cuaca yang dingin, atau camping di pegunungan juga bisa. Selanjutnya kalau di dataran rendah yaitu pekerjaannya berdagang, peternak, dan petani juga. Petani di daratan rendah contohnya ada padi dan jagung. Betul. Tanaman-tanaman yang bisa hidup di cuaca yang panas. Nah, manfaat mengenal bentang alam ini yang pertama yaitu mengetahui jenis pekerjaan yang cocok di suatu wilayah. Selanjutnya, memahami perbedaan iklim dan suhu antar daerah. Yang ketiga yaitu menghargai keanekaragaman alam yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan atas kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini apa saja? Bentang alam di Indonesia sangat beragam. Salah satunya berupa dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi itu 700 meter. Sekitar lingkungan sekitar. Ya, betul sekali. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Untuk tugasnya yaitu anak-anak mengamati yang ada bentang alam yang ada di Indonesia. Apakah bentang alam itu juga mempengaruhi terhadap kebudayaan? Salah satunya kebudayaan yang ada di Indonesia. Contohnya rumah adat. Kenapa rumah adat dibangun seperti ini? Apakah mempengaruhi terhadap wilayahnya ataupun tidak? Itu yang bisa Ibu sampaikan pada siang hari ini. Apabila ada salah kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.